Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ini sudah ada Realme 8 5G yang saya dapatkan pada saat flash sale perdananya dengan harga 3 juta rupiah. HP ini adalah HP 5G paling murah untuk saat ini. Untuk saat ini ya, 1 atau 2 bulan ke depan pasti sudah beda lagi ceritanya. Karena pasti akan banyak bermunculan HP 5G dengan harga yang lebih terjangkau pastinya. Dan karena sudah banyak yang bikin video unboxing serta reviewnya, maka pada kesempatan kali ini saya akan lebih share pendapat aja tentang Realme 8 5G ini. Kira-kira beneran oke nggak nih untuk dibeli? Nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai. Untuk urusan desain, jika kita lihat sekilas, desain ini hampir mirip dengan Realme 8 sebelumnya. Cuman di sini jelas ada perbedaan. Dan perbedaan yang mencolok yaitu tidak adanya tulisan Dear Tulip segede gaban di bagian belakang bodinya ini. Untuk cover belakang, Realme 8 5G menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy dan tampak mengkilap. Untuk bagian belakangnya ini cukup simple ya, cuman ada satu modul kamera berbentuk kotak yang menampung 3 lensa. Awas, jangan sampai tertipu. Awalnya saya juga mengira HP ini menggunakan 4 lensa, tapi ternyata tidak demikian. Lensanya ini cuman ada 3 aja. Di bagian sebelah kanan ada sensor sidik jari yang jadi satu dengan tombol power. Di bagian sebelah kiri ada slot SIM tray yang menampung triple slot dan ada juga satu buah tombol volume. Di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port charger yang sudah Type-C 18 watt dan 3 buah lubang grill speaker. Untuk bagian depan atau layar, HP ini sudah menggunakan konsep layar punch hole display. Memiliki ukuran layar 6,5 inch Full HD Plus dengan resolusi 1080x2400 pixel. Dan panel yang digunakan ini adalah panel layar IPS LCD. Dan layarnya ini juga sudah support refresh rate hingga 90 Hz. Jadi bakal lebih halus dan smooth buat scrolling IG mantan atau calon gebetan mungkin. Walaupun layarnya masih IPS LCD, kamu nggak usah khawatir. Layarnya ini masih tetap enak dan nyaman buat nonton atau sekedar main game. Warna yang dihasilkan juga bagus dengan kontras warna yang baik juga. Dan dari keseluruhan desain, menurut saya desainnya ini sudah enak dan nyaman buat digenggam menggunakan satu tangan seperti ini. Enggak yang kegedean banget, enggak juga yang berat-berat banget. Jadi di tangan itu rasanya pas aja gitu. Dan yang paling penting juga look atau tampilannya ini masih oke lah buat dibawa ke tongkrongan. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian spesifikasi dan performanya. Yang bikin spesial dari HP ini sudah pasti karena sudah didukung dengan jaringan 5G ready dual standby. Tapi saya nggak akan bahas si 5G ini karena percuma aja. Di tempat saya jaringan 4G aja masih suka gangguan dan hilang-hilangan. Kayak orang yang mau ditagih utang, apalagi berharap bisa 5G. Jadi intinya 5G belum kepakai di tempat saya. Selain daripada itu, HP ini juga sudah dibekali dengan RAM sebesar 8GB dengan internal memorinya 128GB. Menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700 octa-core 7 nanometer. Selain itu, HP ini juga sudah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan fast charging 18 watt aja. Untuk masalah sensor jangan ditanya, sudah pasti lengkap dan aman di sini. Dan yang gak kalah penting, HP ini juga sudah dilengkapi dengan NFC. Jadi bakal agak susah nih kayaknya buat dimending-mendingin karena semua sudah ada di sini. Dan dari semua spesifikasi yang dibawanya, HP ini mampu menghasilkan skor Antutu di angka hampir 300 ribuan. Dengan skor CPU di angka 90 ribuan dan skor GPU di angka 66 ribuan. Buat bermain PUBG Mobile, HP ini mampu menghasilkan di settingan grafik Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Mungkin untuk settingan grafiknya ini bukan yang paling tinggi di kelasnya, tapi apalah artinya settingan grafik tinggi kalau pengalaman saat bermain kurang menyenangkan. Kayak pasangan aja, buat apa ngasih lebih kalau nggak bikin nyaman. Mending yang sedang-sedang aja asal bisa bikin betah, dan Realme 8 5G ini sudah bikin betah menurut saya. Sedangkan buat bermain Mobile Legends, settingan grafiknya cuma di high aja. Dan sekali lagi saya tegaskan, mungkin ini bukan settingan grafik yang paling tinggi. Tapi yang terpenting menurut saya adalah experience saat bermain. Nggak ada kendala dan lancar jaya, itu yang paling penting. Dan buat ukuran saya yang jarang main game, main di HP ini sudah enak dan nggak ada masalah di sini. HP-nya juga nggak panas, cuman anget aja. Dan itu wajar karena komponennya sedang bekerja. Dengan harga dan spesifikasi yang ditawarkan dan performa yang dihasilkan, menurut saya HP ini sudah sangat memuaskan.
Apalagi jika kita compare atau kita bandingkan dengan kompetitornya seperti Oppo atau Vivo, sudah pasti Realme 8 5G ini unggul dari segi spesifikasi dan performanya. Dan yang terakhir kita akan lanjut ke bagian kameranya. Di sini Realme 8 5G dibekali dengan 3 lensa kamera belakang, yaitu ada 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Dan untuk lensa ultra wide harus absen di sini. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Jika berpatokan dengan angka megapiksel sih seharusnya sudah lebih dari cukup. Dan di sini untuk fitur kamera yang ditawarkan sudah tergolong lengkap dan komplit. Selain foto dan video, di sini masih ada foto mode malam, potret atau bokeh, foto 48 megapiksel. Dan di bagian selengkapnya masih ada slow motion, selang waktu, mode bakar, foto panorama, pemindai teks, dan foto ultra makro. Selain itu di sini juga sudah ada AI-nya yang bisa mempercantik hasil jepretan secara otomatis. Untuk hasil fotonya menurut saya sih sudah cukup bagus. Warna yang dihasilkan juga oke dan sedap dipandang dan enggak yang over banget menurut saya. Cuman ya emang begini ciri khas Realme. Jika AI-nya kita aktifkan, warnanya akan terkesan over dan agak gonjeng. Tapi menurut saya no problem dan masih bisa diterima oleh mata. Dan yang paling penting tergantung selera aja sih sebenarnya. Dan ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Realme 8 5G yang memiliki kamera sebesar 16 megapiksel. Dan ini untuk ultra stabil videonya sudah saya aktifkan, karena untuk fitur ultra stabil video di Realme 8 5G ini nggak cuma di kamera belakang aja, tapi di kamera depan juga sudah ada. Dan yang perlu kamu nilai di sini untuk warna kulit saya bagaimana, warna bajunya seperti apa, dan kualitas suaranya bagaimana. Itu yang paling penting kalau misalnya kita gunakan untuk vlogging. Dan di sana itu sumber cahaya atau matahari ada di sana. Oke, sekarang matahari ada di depan saya, kurang lebih hasilnya akan seperti ini dan masih cukup better menurut saya. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera belakangnya di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup juga. Dan untuk ultra stabil videonya sudah saya aktifkan. Dan untuk ukuran videonya di sini dia cuma mentok sampai 1080 aja di 30 frame per second. Jadi dia belum bisa sampai 4K. Oke, silahkan kamu nilai untuk warnanya, warna daunnya dapat atau tidaknya. Oke, kalau misalnya kita arahin ke sana warna langitnya, kalau misalnya saya preview dari layarnya sih ini warnanya masih dapat banget dan terkesan emang ya ciri khasnya warna Realme lah pokoknya. Ini kalau misalnya dipakai buat jalan, oke, cukup stabil ya. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ada beberapa hal yang berkurang di HP ini jika kita bandingkan dengan Realme 8 non 5G sebelumnya. Seperti layar yang tadinya AMOLED sekarang jadi IPS, kamera yang tadinya 4 lensa sekarang jadi 3 lensa, fast charging yang tadinya 30 watt sekarang cuma 18 watt aja, dan lain sebagainya. Tapi enggak apa-apa, itulah yang dinamakan sebuah pengorbanan untuk selangkah lebih maju ke depan. Kalau ditanya kenapa banyak yang dipangkas, jawabannya untuk menekan biaya 5G ready yang enggak murah untuk saat ini. Jadi wajar aja kalau ada beberapa pengurangan di sini, dan ini bukan masalah menurut saya. Namun walaupun demikian, buat kamu yang lagi cari HP 3 jutaan dengan spesifikasi dan performa yang cukup gahar, kamera sudah bagus dan mau buat jangka panjang karena sudah 5G ready, menurut saya Realme 8 5G ini sudah cukup oke untuk dibeli. Selain HP 5G paling murah untuk saat ini, HP ini bisa dibilang sudah paket lengkap lah dan termasuk dalam kategori sesuai harga menurut saya. Dan itulah tadi pendapat saya tentang Realme 8 5G ini. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami, dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang, kamu bisa banget koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Tapi kalau misalnya nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Yang paling penting nih ya, setiap ada video terbaru kamu selalu nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.